God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Salam. Sekali lagi, salam. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah. Biarlah segala pujian dan hormat kita naikkan hanya baginya. Jemaat diundang berdiri, mari kita mengagungkan Tuhan lewat pujian KPPK nomor 6, Hosana Puji Tuhan. Hosana puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Ayat yang kedua. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, Hosana masuklah. Dengarkan nats yang akan menuntun kita dalam ibadah hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemebukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Sidang jemaat yang terkasih, mari dengan penuh rasa syukur dan kesungguhan hati kita akan mengambil waktu teduh sejenak, membawa penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Doa teduh mulai. Ibadah minggu pada pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa jika kita ada sampai saat ini,
Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita sembahkan pujian hanya bagi Tuhan kita, dan marilah kita naikkan pujian dalam KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya padamu Tuhan. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, mengitari tatanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Octavianus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu buat kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ketambahan usia dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa buat Saudari Talia Teresa, Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam studi masa depan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan. Kami percaya kuasa darah Kristus mengalir, memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan Ibu Jennifer pasca operasi melahirkan. Tuhan senantiasa memulihkan, memberkati. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Dr. Riani, biarkanlah Tuhan menyatakan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka dalam kelemahan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan kehidupan mereka. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, mereka tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Saat ini pula kami berdoa buat bangsa kami,
Tuhan berkati ya Tuhan, secara khusus buat pandemi yang kami alami. Tuhan, kami hanya terus berharap bersandar kepada Tuhan. Biarkanlah mujizat-Mu terus nyata bagi bangsa kami, bagi kota kami, sehingga virus corona ini Tuhan boleh berakhir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua umat-Mu boleh kembali dengan kehidupan yang normal, yang tanpa dibatasi oleh banyak hal ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, secara khusus buat tim medis yang sedang mengupayakan untuk mencari vaksin yang dapat mengobati setiap pasien, yang dapat mengobati obat virus ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan memberkati, sehingga virus corona ini Tuhan boleh disembuhkan, boleh dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa saat ini buat misi yang ada di bangsa ini, untuk penjangkauan jiwa-jiwa suku-suku bangsa. Tuhan senantiasa buka pintu-pintu penginjilan, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati kami pribadi. Tuhan tolong kami, berikan kami kesadaran sepenuhnya, agar kami boleh menyadari tugas panggilan kami untuk memberitakan kasih Tuhan kepada keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di momen 17 Agustus nantinya Tuhan, di mana bulan Agustus ini bulan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah benar-benar kami memiliki kemerdekaan yang sejati, dan kami rindu orang lain pun dimerdekakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Ini doa pengharapan kami, seruan kami ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menaikkan doa ini dalam nama Yesus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami, jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup ini. Terbukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dengan menaikkan pujian dalam KPPK nomor 384, Hujan Berkat-Mu. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus.
penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini kami, keluarga dan jemaat masih diberkati ya Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua atas perlindungan daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, saat ini di pertengahan ibadah kami, walaupun masih online ya Tuhan, kami yakin dan percaya dengan tangan-tangan yang telah memberikan berkat, memberikan persembahan ini ya Tuhan dari jemaat-Mu, Engkau tilik ya Tuhan. Kami yakin juga Engkau akan mengembalikan sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jemaat yang telah meletakkan persembahan ini ya Tuhan, Engkau berkati kesehatan ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan, sehingga selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya karena firman Tuhan, roh dan jiwa kita menjadi kuat. Mari kita siapkan hati dan menaikkan pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
Tanganmu berkata kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita naikkan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah saat ini. Dan dalam persekutuan ini, kami selalu merindukan firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu kami tersesat, tanpa firman-Mu kami bisa menyimpang. Karena itu tuntun kami melalui firman-Mu, agar kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan yang kami pelajari. Roh Kudus, singkapkanlah rahasia firman-Mu saat ini, agar setiap kami semua jemaat-Mu boleh terus mengerti memahami firman Tuhan, dan firman itulah yang mengubah hidup kami, sehingga orang lain pun diubahkan melalui hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan waktu ini, Roh Kudus pimpin sertai dan berkati. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya siang hari ini berbagi kepada kita bersama tentang persoalan menjaga hati. Saya rasa ini adalah persoalan penting dan juga merupakan persoalan dasar yang seharusnya kita udah selesai di area ini gitu Pak Ibu. Sehingga begini, pada akhirnya ketika kita ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang terbiasa jaga kita punya hati, dampak-dampak bagus itu bisa keluar dari hidup Anda dan saya. Amin. Somehow Tuhan tidak panggil Anda dan saya cuman untuk selamat aja. Enggak. Tuhan panggil Anda dan saya supaya pada akhirnya melalui kehidupan kita, banyak orang tuh ketemu dengan Tuhan. Amin. Nah, saya undang saudara untuk langsung saja buka dengan saya dalam Amsal pasal yang keempat. Ayat 23. Agim itu bikin lagu ini tuh bagus banget tuh. Jagalah hati itu dasar itu. Coba lihat Amsal pasal 4 ayat 23. Saudara sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat mari saya baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, ya,
terpancar kehidupan. Nah, mari kita belajar satu-satu supaya pada akhirnya Anda dan saya ditemukan sebagai pribadi yang sangat mahir dalam persoalan ini, jaga hati. Jagalah di situ. Kata Ibrani yang dipakai itu kata ini, nasar. N-A-S-A-R aja, biasa aja, nasar. Nasar itu punya pengertian yang pertama adalah begini. Jadilah penjaga. Bahasa saya, upayakan jadi satpam untuk diri sendiri. Gitu. Sebab percayalah, tidak ada orang yang bisa jaga kita punya hidup kecuali kita. Tidak ada orang yang bisa jaga kita punya cara berpikir kecuali kita. Makanya kenapa Alkitab bilang kamu harus memutuskan untuk menjadi penjaga for your own self, untuk dirimu sendiri gitu. Nah, kata nasar punya pengertian yang kedua adalah begini. Jadilah orang yang terbiasa melakukan tindakan observasi terhadap diri sendiri. Mengamat-amati diri sendiri. Saya ulang. Jaga hati artinya Alkitab bilang kamu harus jadi satpam untuk dirimu sendiri. Itu saja? Enggak. Hal yang berikutnya yang harus kamu bangun dalam kamu punya pemikiran adalah begini. Yang saudara dan saya harus membangunnya adalah kita ini harus terbiasa mengembangkan tindakan ini, observasi diri. Entah saudara mengamatinya atau tidak, mencermatinya atau tidak. Sejak dari zaman purbakala, orang punya masalah itu terbanyak di area ini tuh. Kita jago amati orang, kita nggak jago amati diri sendiri. Hidupnya orang kita jago banget melakukan tindakan observasi terhadapnya, tapi kita ini nggak sangat tidak mahir dalam persoalan ini nih, mengobservasi diri sendiri. Padahal kalau sampai Anda dan saya mau memancarkan kehidupan keluar dari kita, area ini kita harus ditemukan jago. 1, terbiasa jadi satpam untuk diri sendiri. 2, terbiasa observasi diri. Nah, makanya nggak heran waktu zaman Yesus hidup, coba saudara buka dengan saya Lukas pasal 6. Ayat 42, isu ini Tuhan Yesus angkat lagi. So ini akan menjadi isu manusia sepanjang zaman. Kita jago amati orang, kita nggak jago amati diri sendiri. Karena ini adalah isu penting, makanya menurut saya ini Tuhan Yesus angkat kembali kan pada dia punya zaman. Nah, kalau dia yang bicara artinya ini adalah persoalan penting. Yang Anda dan saya harus menyorotinya sebagai bagian yang inti untuk hidupnya kita. Coba lihat, Lukas pasal 6 ayat 42 Pak Ibu. Coba. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Jadi ini kan, kok bisa sih bahasanya? How come gitu? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal, coba lihat, balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Selumbar kata Yunani menggunakan kata ini, karfos. Karfos itu artinya ini Pak, Ibu. Saudara tahu ranting-ranting kering yang tipis-tipis tuh? Nah itu selumbar. Selumbar atau karfos juga itu diartikan dengan begini, sehelai rambut. Coba bayangkan. Dari jarak jauh begini Pak, Ibu, kalau misalnya ada sehelai rambut nempel di saudara punya mata, saya enggak mungkin lihat. Karena selumbar, cuman sehelai rambut. Artinya ini kan yang Yesus bilang. Orang lain, tentang orang lain, kamu amati dari dekat. Kita hanya akan bisa tahu ada sehelai rambut di orang lain punya mata, itu kalau kita dekati mereka, right? Jadi ini yang Yesus bilang, kamu munafik banget sih. Kamu ngamati orang punya hidup dari dekat, lalu kamu mempersoalkan persoalan-persoalan tidak penting gitu, cuman sehelai rambut. Sedangkan ada hal yang jauh lebih penting yang seharusnya kamu amati dari dekat. Ini yang Yesus bilang, balok. Beda balok, beda helai rambut. Balok dibanding dengan helai rambut, balok tuh parah Pak Ibu, artinya gede banget. Nah ini persoalan memang. Amsal mencatatnya, zaman Yesus hidup dia mencatatnya. Berarti ini yang perlu kita pertimbangkan baik sebentar. Sampai hari ini, Anda dan saya ini orang yang jago di area apa? Jago ngamati orang lain punya hidup atau jago ngamati diri sendiri? Jago dalam persoalan observasi orang lain punya hidup atau jago dalam persoalan observasi diri?
Kalau ada hal yang sangat menguntungkan untuk kehidupan kita hari ini sampai kepada masa depan, dan ada hal yang juga nantinya akan menguntungkan orang lain, itu kasus ini Pak Ibu. Anda dan saya harus ditemukan sangat jago. Satu, jadi satpam untuk diri sendiri. Tapi yang kedua, harus mahir melakukan tindakan observasi terhadap diri sendiri. Amin. Nah itu baru kata jagalah. Kemudian Alkitab bilang begini kan? Jagalah hatimu Pak Ibu. Nah kata hati dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ini kan leb. L-E-B. Hati itu kandungannya bukan cuma perasaan Pak Ibu. Sewaktu Alkitab bilang jagalah kamu punya hati, jagalah kamu punya leb. Leb itu arti yang pertama adalah begini Pak Ibu, cara berpikir. Lab punya pengertian yang kedua, hati, cara berpikir. Pengertian yang kedua adalah kehendak. Lab punya pengertian yang ketiga, baru rasa. Jadi sebenarnya Alkitab lagi kasih tahu buat kita, kalau toh kamu harus jadi satpam terhadap kamu punya diri, maka kamu harus jadi satpam terhadap apa isi dari pikir kamu. Apa isi dari kehendak kamu atau kamu punya kemauan. Dan yang ketiga, apa isi dari kamu punya rasa. Lalu observasi ulang. Dalam pikiran saya ini betul nggak? Kemauan yang sedang saya bangun dalam hidup ini betul nggak? Rasa yang sedang saya kembangkan atau excuse me, rasa yang sedang saya pertontonkan dalam realita tiap-tiap hari ini betul nggak? Sebab kan sekarang gini Pak Ibu, menyetujuinya atau tidak, memperhatikannya atau tidak, ini kan yang terjadi. Orang sembarangan berpikir, orang sembarangan berkemauan, orang sembarangan mengembangkan rasa, orang sembarangan ngomong, orang sembarangan melakukan ekspresi diri, tindakan ekspresi diri, karena persoalannya adalah itu. Kenapa kita sembarangan? Kenapa kita nggak pakai kekang? Kenapa nggak ada kendali? Orang nggak membangun kebiasaan ini, jaga hati. Amin. Saudara buka dengan saya Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kalau ada hal yang saya harus observasi, ulang. Maksudnya ucapkan dengan saya. Kalau ada hal yang harus saya observasi, 1, cara berpikir saya. 2, kemauan atau kehendak saya. 3, perasaan saya. Nah itu yang harus diobservasi dan kita harus putuskan jadi satpam di situ. Karena ada kepentingan jauh lebih besar Pak Ibu. Kehidupan harus terpancar dari kita. Itu kepentingan yang jauh lebih besar. Makanya kenapa kita harus berani serius di area ini. Nanti saya jelaskan apa makna kehidupan. Tapi mari kita lihat dulu Filipi pasal 4 ayat 8. Sudah? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, bagaimana? Pikirkanlah semuanya itu. Semua kita tahu bahasa universal, statement universal. Bahwa medan pertempuran paling besar dalam hidupnya manusia itu di pikiran. Betul? Nah kalau kita memutuskan untuk dalam keseharian, terfokus untuk membangun kebiasaan ini dalam diri kita, kamu jaga hati, kamu jaga pikiran, kamu jaga kemauan, kamu jaga rasa. Nah itu akan membuat kita terbiasa menangkan apa saja dalam pertempuran kehidupan Pak Ibu. So persoalannya begini, pikirannya kita bisa handle dengan baik. Nah mari saya jelaskan ayat 8 Filipi pasal 4. Dari pikiran manusia muncul apa saja kan Pak Ibu. Saudara bisa ngomong apa saja, itu muncul dari kita punya olah otak kan. Saudara bisa kerjakan apa saja dalam hidup, itu juga muncul karena kita punya olah otak kan. Isi dari kita punya otak gitu. Makanya kalau ada hal yang harus kita selesaikan di awal, bukan sekedar perasaan dan kemauan. Kalau ada hal yang harus kita selesaikan di awal, itu cara kita berpikir. Sebab rasa itu pasti takluk kepada cara berpikir. Kalau cara berpikir kita sangat dominan, sangat menguasai kita punya cara berpikir, rasa takluk Pak Ibu. Kehendak dalam kita takluk. Makanya coba lihat lagi ayat ini, Filipi pasal 4 ayat 8. Ini kan, coba saudara perhatikan kata-kata kuncinya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Nah ini yang Paulus bilang, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah di situ, Paulus menggunakan kata logisomai.
Logisomai, kata Yunani, punya pengertian yang pertama adalah begini. Jadikan yang kata-kata kunci tadi itu sebagai inventaris. Suci, mulia, adil, sedap didengar. Whatsoever yang tadi kita baca di ayat 8, Paulus bilang gini, kamu harus logisomai. Kamu harus menjadikannya sebagai inventaris. Saudara tahu inventaris kan? Daftar barang yang menjadi miliknya kita. Semua hal yang berkaitan dengan kepemilikannya kita lakukan tindakan inventarisasi, right? Itu milik. Nah sekarang coba pertanyakan ini. Hal benar di dalam otak saya itu jadi inventaris enggak? Hal mulia di dalam otak saya itu inventaris enggak? Inventaris otak saya adalah mulia, hal mulia enggak? Hal benar enggak? Hal adil enggak? Hal yang patut dipuji enggak? Hal yang disebut dengan kebaikan. Lalu apalagi hal-hal suci, hal-hal mulia. Hal-hal itu jadi inventaris dalam saya punya otak enggak? Sebab itu mempengaruhi kehendak yang terbangun dalam diri kita Pak, Ibu. Itu mempengaruhi rasa yang kemudian terekspresi dengan kuat di dalam hidupnya kita. Persoalannya kan sekarang begini, kita nggak mahir, satu, kita nggak mahir observasi diri. Dua, kita nggak tahu inventaris apa di otaknya kita. Itu kata itu nggak enak banget ya di otaknya kita. Di cara berpikirnya kita. Karena kalau bicara otak tuh kayaknya kasar banget. Tapi that's the reality of us, right? Maksudnya ya otak lah. Gitu. Saya berharap saudara nggak terlalu tersinggung dan menganggap saya sebagai perempuan kejam ketika saya tanpa sadar mengucapkan kata itu, otak. Karena memang itu nggak enak didengar, cuman that's the reality. Jadi coba lihat, pertimbangkan isi atau bahasa yang Paulus gunakan. Inventaris di dalam kita punya cara berpikir atau kita punya otak, itu apa? Cek ulang Pak, Ibu. Jangan-jangan isinya adalah semua hal yang tidak adil, semua hal yang tidak mulia, semua hal yang berkaitan dengan kejahatan, semua hal yang tidak ada kaitannya dengan kebajikan. Coba cek ulang. Itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang, kamu harus jadi satpam, kamu harus lakukan tindakan observasi diri. Karena ini penting. Nah kata logisomai atau kata pikirkanlah itu artinya begini juga Pak, Ibu. Selain kamu harus inventaris, kalimat yang kedua dari logisomai adalah begini. Kamu harus menjadikannya sebagai pendapat pribadi. Ini bukan sekedar inventaris, ini adalah pendapat pribadi. Nah, cek ulang. Pendapat pribadi yang sering kita komunikasikan kepada orang lain, isinya kebenaran enggak? Isinya adalah keadilan enggak? Isinya adalah hal-hal mulia enggak? Isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan enggak? Nah, pendapat pribadi yang Anda dan saya keluarkan dalam keseharian kita. Waktu kita duduk, kita kongkok sama teman-teman, kita ngopi bareng teman-teman di cafe, wherever. Lalu waktu kita mengemukakan pendapat pribadi, coba cek ulang, isinya apa? So, jangan-jangan waktu kita mengeluarkan pendapat pribadi, isinya adalah ketamakan, kelicikan, kejahatan, and so. Nah, kalau sampai itu yang keluar, berarti kita tahu, saya belum jaga saya punya hati nih. So, kalau saya jaga saya punya hati, saya berlaku menjadi satpam untuk diri sendiri, saya melakukan tindakan observasi, hal yang kemudian orang bisa baca di dalam saya adalah, sebentar, isi dari pikir saya, kalau mulia, pendapat yang saya keluarkan, itu pasti isinya kemuliaan, hal-hal yang mulia. Isi dari pikiran saya adalah kalau hal itu adalah kebenaran, maka pendapat yang kemudian saya keluarkan dalam kasus apapun yang saya hadapi, itu isinya adalah kebenaran. Nah itu yang Alkitab lagi berupaya kasih tahu kepada kita, konsep menjaga hati harusnya dimulai dari kita. Iya dong, seperti halnya begini Pak, Ibu. Kebiasaan kita kebanyakan, kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kita hidup bersama-sama dengan orang-orang di dekat kita dalam lingkup sosial kita kan. Lalu kemudian yang terbiasa kita bangun adalah kita tuntut orang lain berubah. Sementara kita tidak terfokus kepada upaya berubah dari dalam. Itulah sebabnya kenapa ini yang Alkitab ajar. Daripada kamu mengobservasi orang lain dan menjadi semakin mahir menilai hidupnya orang lain, coba-coba sebentar, cek ulang diri sendiri. Isi dari kamu punya pikiran, inventarisnya apa aja. Lalu yang berikutnya, pendapat yang kamu keluarkan selama ini adalah pendapat yang seperti tadi Paulus bilang enggak?
So ini penting Pak, Ibu, mari saya ulang. Kalau Anda dan saya membangun realita seperti ini, nah coba nanti saudara akan menemukan bahwa dalam proses saudara berjalan hidup, sampai ke depan, saudara akan memancarkan kehidupan itu. Loh ini kan pertempurannya di sini. Bayar harganya di sini untuk kepentingan lebih besar, memancarkan kehidupan. Coba saudara buka dengan saya Roma pasal 12 ayat 2. Kenapa orang Kristen tidak konsisten Pak, Ibu, jatuh bangun dalam pelanggaran yang sama. Sembarangan hidup, sembarangan ngomong, sembarangan bergaul. Hari Minggu kita tampak suci semua. Tapi waktu kita berbalik kita rusak itu kita punya kesucian, kekudusannya kita. Karena ini loh persoalan-persoalan inti ini Pak, Ibu. Kita nggak memperhatikan kita punya isi hati, kita punya isi pikiran, kita punya isi dari kemauan, kita punya isi dari rasa. Kita nggak latih diri kita untuk mahir di area itu. Makanya coba perhatikan berapa banyak orang Kristen dalam hidup tiap-tiap hari jadi batu sandungan buat orang lain. Karena isu-isu kayak gini kan. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, ini hal dasar. Yang kita harusnya udah pas di area ini. Kita udah terbiasa hidup di area ini. Ini penting. So kita nggak bisa hidup cuma buat diri sendiri Pak Ibu. Kehadiran kita itu harusnya menolong orang lain juga kan. Melepaskan impact yang akhirnya sangat berpengaruh baik kepada orang lain. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Coba lihat Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Kalau boleh saya bilang Pak Ibu, ini seharusnya menjadi titik balik. Kita berhenti hidup sembarangan. So ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus kita raih. Daripada sekedar hidup sembarangan, ngomong sembarangan, berpikir sembarangan, merasa sembarangan. Coba, Roma pasal 12 ayat 2. Sudah Pak, Ibu? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan muncul karena pembaharuan budi. Isi dari otak nggak berubah. Cara berpikir, kerangka berpikir betul nggak dibangun, perubahan nggak akan terjadi. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 2 sebenarnya ada penjelasan sangat bagus. Tapi karena hari ini bukan tentang persoalan ayat 2. Jadi mari saya angkat isu 2 kata itu aja. Pembaharuan budimu. Kata pembaharuan di situ, Pak, Ibu, anakainosis. Kata Yunani. Pembaharuan di situ artinya ini, renovasi. Semua tahu kata renovasi bukan? Yang kita rasa itu sudah tidak mewakili hal yang kita bisa nikmati, dibuang. Ganti dengan apa yang baru. Sehingga waktu orang masuk dalam rumah yang baru direnovasi, itu semua bahagia di situ tuh. Senang, bisa dinikmati. Karena kasus itu telah direnovasi. Jadi waktu Paulus bilang kamu harus berubah karena pembaharuan budimu. Artinya Paulus lagi bilang begini, budinya kamu itu harus direnovasi. Bahasa Inggris kan pakai kata renewing kan? Tapi bahasa aslinya menggunakan kata renovasi. Sekarang cek ulang Pak, Ibu. Dalam rumah yang sedang kita bangun ini, ada hal-hal yang rusak enggak? Yang tidak lagi mewakili keindahan enggak? Yang kemudian menjadi sumber masalah dalam kita? Nah, renovasi. Kata anakainosis, selain renovasi, kata anakainosis itu punya pengertian begini Pak, Ibu. Perubahan bentuk ke arah lebih baik. Kata perubahan bentuk, itu ada kaitannya dengan kata ini Pak, Ibu, transfigurasi. Perubahan bentuk. Bentuk awal ini. Sudah? Semua orang yang mengalami anakainosis, mengalami renovasi, mengalami apa yang Paulus bilang dengan istilah berubah bentuk ke arah yang lebih baik. Jadi gini, berubah bentuk bukan berarti ini bentuknya begini kan? Kemudian kasih casing aja. Nah, setelah dikasih casing, mari saya tanya, berubah warna?
Berubah warna. Berubah bentuk? Tidak berubah bentuk. Padahal yang Paulus maksudkan adalah, tidak bisa. Kamu bukan berubah casing. Dulunya rambut aut-autan, sekarang rapi. Dulunya pakai baju gelap semua. Sekarang berwarna. Bukan. Perubahan bentuk, Pak, Ibu. Transfigurasi. Berubah dari gelap kepada terang. Berubah dari daging kepada roh. Berubah dari realita tanpa kualitas kepada kualitas. Itu berubah bentuk. Kalau disebut anakainosis atau berubah bentuk, dulunya memang begini. Sekarang setelah mengalami renovasi, jadinya begini. Atau enggak enak banget ya, dari kurus jadi besar gini. Jangan, kebalik. Nah, dulunya begini. Waktu kita mengalami anakainosis, perubahan bentuk, yang terjadi adalah orang dulu melihatnya kita begini. Tapi waktu kita mengalami perubahan dalam cara berpikir, yang terjadi kemudian orang menemukan, gila ya dia berubah banget. Nah sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah ini Pak Ibu. Semua orang yang ada di dekat saudara menemukan saudara berubah banget enggak? Atau cuma berubah casing? Hari Minggu gila dia mulia banget, nama tengahnya mulia. Ganti hari hancur semua tuh, kata mulia coret dari nama tengah. Enggak bisa Pak Ibu, enggak bisa. Saudara mau menjadi orang yang kemudian menyinarkan kehidupan, enggak bisa, ini harus dimulai. Labnya ini harus diselesaikan. Cara berpikir, rasa, kemauan harus diselesaikan. Berkaitan dengan cara berpikir, Paulus menjelaskan. 1, kamu renovasi ulang. 2, kamu transfigurasi, berubah bentuk. Sehingga pada akhirnya waktu orang berinteraksi dengan kita, kesadaran mereka cuma 1, dia berubah. Bukan casing, bukan warna, konten. Sebesar ini isinya air Pak Ibu. Berubah bentuk, nggak ada isi. Maksudnya kontennya udah berubah. Pertimbangkan ulang. Lalu itu kan anakainosis kan? Berubahlah. Sekarang renewing your mind. Kata mind, Alkitab menggunakan kata nous. N-O-U-S, nous. Yunani. Nous itu punya pengertian yang pertama adalah intelektual. Saya nggak setuju orang cinta Yesus dan tetap bodoh, tuh saya nggak setuju Pak Ibu. Atau orang cinta Yesus dan bodoh, itu enggak. So ternyata ini yang Alkitab ajar. Ketika Anda dan saya membiarkan kebenaran meropongi cara berpikir kita, yang akan berubah adalah intelektualitasnya kita. Cara kita mengolah pikir. Makanya kenapa ini yang Alkitab ajar start dari perjanjian lama kan Pak Ibu. Alkitab tidak pernah ajar kita baca firman, toh? Alkitab cuma ajar kita renungkan firman. Kenapa itu penting? Itu berkaitan dengan olah intelektual di dalamnya kita. Jadi ini yang Paulus bilang, intelektual kamu yang harus diubah dong. Kamu harus mengalami renovasi intelektual. Coba. Ini yang Alkitab ajarkan. Bahwa di dalam intelektual, bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tadi bilang Alkitab. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengajarkan, berbicara tentang intelektual, itu artinya begini, mari saya baca. Totalitas pengertian, kesadaran, terutama menyangkut pemikiran dan pemahaman. Apa yang saudara pahami tentang hidup, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara sadari, apa yang saudara mengerti. Nah itu yang harus direnovasi. Kalau ternyata isi dari intelektual kita, itu tidak menyangkut itu dengan semua hal yang mewakili Kristus. Nah itu harus diselesaikan dalam hidup Anda dan saya. Nah, nous punya pengertian yang kedua adalah begini, kemampuan untuk membedakan, memahami, dan kata ini kata penting, judgment, judging, menilai. Orang yang diperkaya cara berpikirnya oleh kebenaran, biasa yang akan mengalami perubahan bentuk di dalam kita adalah begini Pak, Ibu. 1, cara kita membedakan manusia, membedakan kasus, membedakan apa aja. Kemudian yang kedua, cara kita memahami manusia, cara kita memahami proses, cara kita memahami kasus, cara kita memahami diri sendiri. Lalu apalagi kalau kita mengalami terobosan kebenaran, seharusnya yang terjadi adalah judgment dalam kita itu berubah bentuk. Cara kita menilai itu udah beda. Coba, kemahiran orang Kristen hari ini apa coba? Jangan pura-pura Anda tahu.
Kemahiran orang Kristen hari ini, salah satunya apa? Ibu, menghakimi. Banget ya. Iya. Minta maaf ya. Coba. Kemahiran kita di situ tuh, menghakimi. Artinya, realita lagi kasih tahu buat kita, kamu nggak ngalami renovasi dalam cara berpikir. Kalau kamu ngalami renovasi dalam cara berpikir, kamu memahami sebuah kasus akan beda. Cara kamu judging, cara kamu menilai, memberikan penilaian kepada orang lain itu akan beda. Saudara pelajari cara Yesus hidup. Saudara akan menemukan bahwa ini orang emang beda. Cara dia ngajar, cara dia hidup, cara dia memperlakukan orang, cara dia memahami kasus itu beda. Kenapa coba? Intelektualnya Yesus memang beda. Makanya pernah baca nggak? Pernah baca di Perjanjian Baru. Orang-orang bilang gini, cara dia ngajar beda. Penuh dengan kuasa. Muncul dari apa? Kebenaran. Kebenaran yang terletak di mana? Cara berpikir. Makanya kualitas hidupnya jadi beda Pak Ibu. Itu sekarang yang perlu kita pertimbangkan. Kesadaran kamu akan kebenaran sebesar apa? Pemahaman kamu tentang kebenaran sebesar apa? Pengertian kamu tentang kebenaran sebesar apa? Cara kamu menilai dalam kaitannya dengan kebenaran itu sejauh apa? Loh itu kan harus kita pertimbangkan. Itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang jadi satpam observasi isi otak kamu apa? Isi cara berpikir maksudnya, isi dari pikiran kita. Halo? Nous itu juga berbicara tentang kapasitas untuk menerima apa yang benar. Di ini nih, di kita nih. Makanya kenapa Paulus bilang renovasi. Yang kamu pahami apa? Selama itu bukan kebenaran, renovasi. Berubah bentuk. Cek ulang. Penilaian kamu terhadap kasus hidup, proses hidup, manusia, diri sendiri, Tuhan, apa? Kalau itu nggak betul, renovasi, berubah bentuk. Karena itu penting. Amin. Kenapa penting? Baca ulang dari awal Pak Ibu. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kalau sudah nggak jadi satpam, nggak observasi, isi dari pemikiran kita, rasa dan kemauan kita, maka sebenarnya Alkitab bilang gini, gak mungkin akan terpancar kehidupan dari Anda dan saya. Gak mungkin. Mau saudara dan saya jago pelayanan, rajin datang ke gereja tiap hari Minggu, khotbah-khotbah model-model kayak begini nih, tapi kalau saudara dan saya tidak jaga hati, yang terjadi adalah ini, gak akan pernah ada kehidupan yang terpancar dari kita. Makanya kalau sudah tanya sama saya, apa yang sekarang harus menjadi fokus perhatian kita? Isi dari pikiran kita, inventarisnya kita. Cek ulang, isinya apa? Halo? Karena itu penting Pak, Ibu. Pendapat yang kita keluarkan dalam hidup apa? Ini penting. Karena ini mempengaruhi kita bersinar atau tidak. Kita memancarkan kehidupan atau tidak. Nah sekarang mari kita lihat, apakah kehidupan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apakah kehidupan? Kata kehidupan di situ gunakan kata Ibrani, hai, H-A-Y, hai. Hai punya pengertian yang pertama adalah ini. Dari situlah terpancar kekuatan. Banyak orang sekarang gak takut mati Pak Ibu. Banyak orang sekarang takut hidup. Kenapa? Proses hidup tambah lama, tambah berat dan kompleks. Orang kehilangan kekuatan untuk menghadapi hidup sebagai orang-orang yang sehat, lalu kemudian digiring kepada rencana Tuhan dari awal, masa depan gemilang. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, kamu harus jaga kamu punya hati. Cek ulang isi pikir, isi rasa, isi dari kamu punya kehendak. Karena kalau ini telah mengalami renovasi, perubahan bentuk, hal-hal mulia, benar, indah, suci, and whatsoever itu, kita bangun sebagai inventaris dalam diri kita, pendapat yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan seterusnya. Ini yang terjadi. Harga mati Pak, Ibu, saudara dan saya kuat di dalam. Kekuatan itu sekarang dibutuhkan untuk orang hidup.
Untuk kita saja? Tidak. Kalau kita kuat, itu contagious Pak, Ibu. Itu nular buat orang lain. Kita semua punya masalah kan Pak, Ibu? Karena kita masih hidup. Semua orang punya masalah. Nah, waktu Anda dan saya terlatih untuk observasi diri, otak, hati. Jadi satpam untuk diri sendiri. Waktu kita ngalami proses, selalu perhatikan ini. Cara kita berespon beda. Sementara yang lain tumbang, kita enggak. Karena kita jago, bukan. Karena firman Tuhan sedang bekerja dengan hebat dalam hidupnya kita. Waktu kita setuju dengan apa kata firman. Kalau kamu jaga hati, terpancar kehidupan keluar ya kamu tuh. Yang terjadi adalah naturally, waktu firman dan kebenaran kuasai kita punya cara berpikir, kita punya rasa dan kita punya kehendak. Yang akan terjadi adalah, enggak ada tuh yang kita enggak bisa pikul dalam hidup. Karena firman Allah yang kita setujui, yang kemudian berubah menjadi inventaris dalam kita, yang kemudian berubah menjadi pendapat kita secara pribadi, itu berubah menjadi kekuatan dalam dirinya kita. Sehingga whatever takes, kita akan tetap berdiri dan menjadi kuat Pak Ibu. Nah, kekuatan itu contagious, nular. Siapapun yang berinteraksi dengan kita, dan mereka tahu betul proses yang kita alami, mereka tahu betul bagaimana kita berteriak, mereka tahu betul bagaimana kita tertekan, mereka tahu betul bagaimana kita menangis, dari mata gede tinggal cuma satu garis, mereka yang tahu betul bagaimana kita bergulat dalam proses hidup, tapi kita berakhir kuat, bertahan dan menang. Loh, cerita kayak gitu tuh, itu contagious, pengaruhi orang. Sehingga akhirnya orang akan berpikir dua kali, dia aja bisa, kenapa gua kagak? Kenapa gua nggak bisa? Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa. Rekan saya, sahabat saya, orang yang tampaknya lemah di awal, tapi ternyata dia kuat dalam kehidupan. Dia aja bisa, kenapa saya enggak? Ini yang Alkitab bilang, kamu kalau terbiasa jaga hati, yang akan keluar natural dari dalam kehidupan kamu adalah kehidupan, kekuatan. Makanya coba saudara cek aja, semua orang yang takluk kepada firman Allah, cara berpikirnya setuju banget dengan apa aja itu yang firman Tuhan ajar. Saudara cek aja dalam sejarah kehidupan maupun sejarah yang tertulis dalam Alkitab, saudara akan menemukan itu nggak ada orang lemah Pak Ibu. Name it. Sebut aja siapa. Nggak ada orang lemah. Yang ada adalah orang-orang hebat yang menunjukkan mereka punya kekuatan. Salah satunya siapa coba? Yesus. Coba. Dianiaya begitu rupa Yesaya bilang, dia seperti domba yang keluh, tidak ada satu patah kata pun atau perlawanan apapun yang dia pertontonkan itu dalam proses aniaya. Sudah dijatuhkan begitu rupa, dia masih juga sempat-sempatnya berdoa, Pak ampuni mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Coba. Sudah pikir itu ekspresi apa? Itu yang Alkitab berupaya kesal kepada kita. Itu kehidupan lagi dipancarin keluar itu. Kekuatan yang termanifestasi di dalam sebuah bentukan yang orang bisa lihat, orang bisa dengar, orang bisa rasa. Nah, itulah sebabnya kalau saya bilang, jaga hati persoalan dasar yang inti, yang kita harus selesai di area ini. Sebab itu mempengaruhi realita besarnya kita. Kita harusnya menjadi orang yang melepaskan kehidupan kepada orang lain Pak Ibu. Hai, punya pengertian yang kedua adalah begini, kesehatan. Sering ketemu orang sakit dalam hidup. Yang paling parah itu bukan sakit di tubuh Pak Ibu. Yang paling parah tuh sakit mental itu. Sakit di dalam diri itu yang paling parah. Kenapa coba? Seorang sakit tuh pasti nyakitin orang lain. Semua orang yang gak pernah sembuh di dalam, itu selalu berpotensi nyakitin orang lain. Kenapa kita gampang banget jadi batu sandungan buat orang? Orang syak dengan kehidupan kekristenan. Sesimpel ini aja, oh berarti kamu gak jadi satpam untuk kamu punya diri. Kamu gak melakukan tindakan ulang observasi diri. Kamu gak melakukan tindakan inventarisasi. Kamu gak memperhatikan pendapat yang kamu keluarkan dalam keseharian. Hasilnya, oh ya jelas, kamu sakit di dalam. Karena kamu sakit di dalam, omongan kamu nyakitin orang. Cara kamu bertindak nyakitin orang. Makanya saya bilang ini adalah hal yang penting Pak Ibu. Kita bagus, kita sembuh, kita benar. Orang lain kena dampak hebat karena kita ada. Enak gak sih Pak Ibu tiba-tiba dia bilang, gue gak mau bergaul sama orang itu deh. Kenapa? Sakit. Mau gak dikenal sebagai orang yang sembuh di dalam,
sehat di dalam, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain yang orang temukan dalam kita adalah kesehatan, atau orang pulang dan menyimpulkan orang sakit. Banyak suami-suami sakit loh Pak. Ya ampun. Mumpung yang bicara perempuan Bu. Sehingga akhirnya dalam rumah kata-kata sembarangan dikeluarkan buat istri dan anak. Tangan bekerja dengan sangat hebat terhadap istri dan anak. Barang-barang kelempar dalam rumah. Aniaya terjadi dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam rumah. Muncul karena apa? Kepala keluarga sakit. Masih gak mau ngaku ya? Tenang Pak, saya bela. Sekarang ini juga banyak perempuan sakit kok Pak. Banyak istri sakit. Karena ternyata dulu saya ingat kira-kira tahun 2006 gitu. Saya tulis buku tentang perempuan. Waktu lakukan observasi, research gitu, menemukan bahwa 90% korban KDRT itu perempuan. Sekarang berbanding sama loh Pak. Gila loh Bu, beneran Bu, perempuan sekarang ya. Ya ampun, istri-istri sekarang. Banyak laki-laki sekarang, suami-suami konseling, kalimat yang sering keluar dari suami bilang apa? Istri saya sakit. Atau kebalik, istri konseling dan berkata, suami saya sakit. Mari saya tanya, saudara mau sakit sampai berapa lama? Bukan fisik, yang di dalam. Mau sakit sampai berapa lama? Pada satu titik mati juga Pak, Ibu. Gak enak ya bahasa itu. Tapi semua yang sakit, dan sakit menahun, yang gak sembuh-sembuh, biasanya akan terjadi lebih parah. Tinggal tunggu waktu, selesai. Mau selesai sebagai orang mulia, atau mau selesai sebagai orang sakit? Sudah? Terakhir, kehidupan. Kehidupan adalah kehidupan. Jadi kehidupan artinya kita akan memancarkan kekuatan buat orang lain. Kedua, kita akan memancarkan kesehatan dalam diri kita buat orang lain. Tapi yang ketiga, life itself. Kita tularkan buat orang lain. Benih firman, firman itu benih hidup. Waktu kita berbagi kebenaran kepada orang lain dapatkan hidup. Nah itulah sebabnya, itu yang tadi saya bilang dari awal. Ada kepentingan jauh lebih besar Tuhan terhadap hidup kita. Kehadiran kita dalam keluarga, dalam hubungan sosial, antar teman, di kantor, tempat usaha, kehadiran kita itu harusnya begini, meaningful bagi orang lain. Cuman terjadi karena apa? Bukan karena gara-gara saudara rajin traktir mereka makan. Bukan. Karena yang mereka temukan ada 3 hal. 1, kita nih kuat dalam hidup. 2, kita sehat di dalam. Pendapat kita sehat. 3, benih yang kita tabur buat mereka itu munculkan kehidupan baru. Kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, pemahaman baru, dan seterusnya. Amin. Sudah saya selesai. Kita belajar apa hari ini? Ya, cek ulang. Saya lebih condong suka ngamati hidup orang atau saya lebih condong suka ngamati diri sendiri? Cek ulang. Saya jadi satpam untuk orang atau saya jadi satpam untuk diri sendiri? Lalu cek ulang. Inventaris di otak saya isinya apa? Inventaris otak saya apa? Kedua, perhatikan. Pendapat yang seringkali saya keluarkan, ini pendapat yang mewakili kebenaran enggak? Cek ulang. Saya mengalami perubahan bentuk enggak dalam cara saya berpikir? Saya renovasi enggak cara berpikir saya yang salah? Nah itu cek ulang. Ini penting karena ada 3 hal yang harusnya saya produce untuk kepentingan orang lain. Kepentingan Tuhan dalam hidup orang lain melalui saya. 1, saya harus produce kesehatan untuk orang lain. 2, saya harus produce kekuatan. 3, saya harus produce kehidupan. Multiplikasi hidup, investasi hidup. Bahasa orang sekarang bilang suksesi. Kita harus menghasilkan suksesi dalam kehidupan orang lain. Gitu, penerus hal benar dalam kita kepada orang lain. Pertaruhannya di sini, jaga hati atau tidak. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Start dari hari ini, saya memutuskan untuk jadi satpam untuk diri sendiri. Jadi orang yang
Terbiasa latih diri, amati diri sendiri. Amati isi dari pikir saya, amati isi dari kemauan saya, amati isi dari rasa saya. Kontennya bagaimana? Mengamati pendapat-pendapat yang saya keluarkan dalam hidup. Ini mewakili kebenaran enggak? Berisi hal-hal mulia enggak? Hal-hal suci enggak? Hal-hal yang disebut kebajikan enggak? Hal-hal yang patut dipuji enggak? Saya mau melakukannya karena saya harus menjadi orang yang menularkan kekuatan buat orang lain, menularkan cara hidup yang sehat kepada orang lain, gaya hidup yang sehat, yang menularkan benih hidup bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang terpenjara mendapatkan kebebasan, orang-orang yang menderita menjelang kematian mendapatkan kehidupan kembali. Firman-Mu kiranya mencapai tujuannya dalam hidup kami, supaya pada akhirnya kami berhasil mencapai apa yang telah Tuhan tentukan dari awal, memancarkan kehidupan dari kami kepada sesama manusia, kepada orang-orang dalam hidup kami. Tapi hari ini kami berdoa kiranya firman Tuhan menjadi pengingat paling utama buat kami, supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang berani sekali merenovasi ulang isi pikir kami, kemauan dan rasa kami, mengalami transfigurasi perubahan bentuk. Kami mulai terbiasa menjadi orang-orang yang mengisi pikiran kami, rasa dan kemauan kami dengan hal-hal yang tercatat dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Mulia, adil, suci, sedap didengar, patut dipuji, and so and so. Kami berdoa kiranya kami menjadi orang-orang yang sangat dikuasai cara berpikirnya oleh kebenaran dari firman, supaya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, dalam interaksi pribadi kami dengan sesama manusia, banyak orang bertemu Yesus secara nyata di dalam kami. Entah itu dari isi pikir kami, entah itu dari isi omongan kami, pendapat yang kami keluarkan, entah itu dari kehendak-kehendak yang kami sharingkan kepada mereka, ataupun dari kesehatan, dari kemauan yang kami pertontonkan. Berdoa hari ini kiranya Tuhan pakai kami sebagai duta-duta kerajaan Allah yang melepaskan, memancarkan kehidupan bagi banyak orang, supaya pada akhirnya Yesus menjadi semakin dihormati di dalam kami. Kehidupan kami pada akhirnya menjadi batu sentuhan bagi orang lain, dan kami berhenti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya berdoa kepada semua suami hari ini di tempat ini, kiranya Tuhan menolong sehingga semua bapak, semua suami di tempat ini memancarkan kekuatan, memancarkan kesehatan di dalam, memancarkan kehidupan kepada seluruh isi keluarga saudara. Saya berdoa kepada semua perempuan yang adalah istri, yang adalah penolong dalam rumah tangga, karena saudara pun dikenal sebagai istri-istri, mama-mama yang memancarkan kekuatan, kesehatan di dalam, dan kehidupan bagi keluarga, supaya pada akhirnya keluarga kita menjadi sehat, keturunan kita menjadi sehat, komunitas di mana kita ada menjadi sehat, kuat, dan mendapatkan kehidupan, karena kita terlatih menjaga hati. Sorga kiranya menopang keputusan kami siang ini, supaya kami berhasil sampai akhir kehidupan kami. Meteraikan firman Allah dalam pemahaman kami, perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami dikenal sebagai orang yang semakin mahir mengerjakan firman Allah yang kami pahami dalam hidup tiap-tiap hari. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Pak, Ibu silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini memberkati kita, amin. Dan saat ini beberapa informasi gereja yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudari Thalia Teresia, Tuhan Yesus memberkati dalam ketambahan usia, biar kelak masa depan diberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah, baik ibadah di gereja
maupun ibadah online di rumah masing-masing, bahkan yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan melalui setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara itu akan berguna bagi pekerjaan Tuhan, dan setiap usaha pekerjaan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Demikianlah informasi yang perlu kami sampaikan, dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari Senin pagi maupun hari Sabtu malam itu kami terus memberikan renungan singkat, paling tidak itu menuntut menguatkan setiap kita. Dan setiap hari Rabu itu kita akan ibadah doa online. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan waktu untuk kita bisa beribadah, berdoa bersama-sama. Demikianlah informasi gereja saat ini. Mari kita bangkit berdiri sambil memberikan salam kasih, ya, memberikan senyum samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan pujian doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah di dalam segala aktivitas kehidupanmu dengan membawa kasih Tuhan. Dan bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang berjanji akan menyertai engkau. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau di dalam kehidupanmu setiap hari. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Tuhan memberkati engkau dalam studimu dan masa depanmu. Tuhan melindungi dan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang di kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita saat ini. Kami hamba Tuhan majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bekerja berjuang dalam minggu ke depan ini. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Shalom dan selamat hari Minggu. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives.